Permainan ganda dalam bulu tangkis dilandasi dengan sikap saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Sepertinya filosofi ini terlupakan oleh Pram dan Yere. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Ketika grafik permainan Pram dan Yere semakin meningkat di awal tahun 2022, para fans bersorak karena semakin banyak stok ganda putra dengan skill mumpuni. Saat menjadi juara Asia di pertengahan tahun, ganda ini berada di posisi teratas, digadang-gadang akan meneruskan kiprah Marcus Kevin dan Fajar Rian. Namun, kini semuanya berbalik 180 derajat. Berbagai masalah mendera pasangan ini. Mampukah mereka kembali ke performa terbaik? Sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Mengupas sedikit profil keduanya, Pramudia Kusumawardana atau Pram lahir 13 Desember 2000. Dia berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Pram dikenalkan dengan bulu tangkis oleh ayahnya. Sejak kecil, Pram sudah menunjukkan tekad dan kemauan keras untuk berlatih. Dia mengaku tidak memiliki bakat alam, tetapi Pram adalah seorang pekerja keras. Dia biasanya menambah porsi latihan sendiri di luar jadwal latihan bersama yang sudah ditetapkan. Prestasi Pram sudah terlihat semasa junior, meskipun tidak sementereng pemain junior lainnya. Bersama Givari Anandava Wihardika, Pram meraih medali perunggu pada kejuaraan Asia Junior tahun 2018. Pram juga sempat mencoba bermain di ganda campuran dan bersama Ripka Sugiarto berhasil menjadi juara di India Junior International 2018. Memasuki level senior, Pram fokus di ganda putra. Awalnya berpasangan dengan Rehan Naval Kusharyanto dan mampu mencapai final di Finlandia Terbuka 2018. Kemudian, di tahun 2019 saat masuk ke pelatnas, Pram mulai dipasangkan dengan Yere yang menjadi pasangan tetapnya hingga saat ini. Yere, atau yang memiliki nama lengkap Yeremia Erik Yohe Yakob Rambitan, berasal dari klub bulu tangkis PBXis Jakarta. Ia lahir di Jakarta 15 Oktober 1999. Yere sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Khusus Olahraga Ragunan. Saat masih junior, Yere berhasil menjadi runner-up ganda putra BWF World Junior Championship 2017. Saat itu, dia berpasangan dengan Rinov Ripaldi. Ia juga mampu menjadi juara di Malaysia International Junior Open bersama dengan Angelika Wiratama. Yere kemudian terpilih bergabung ke pelatnas pada awal tahun 2019. Ia kemudian dipasangkan dengan Pram. Awal dipasangkan, keduanya mengaku sulit untuk beradaptasi. Pram memiliki sifat tertutup dan introvert, berkebalikan dengan Yere yang cenderung banyak berbicara dan mudah bergaul. Perbedaan karakter tersebut membuat mereka seringkali bertengkar dan tak akur. Di beberapa pertandingan, apabila ada yang keliru, Pram atau Yere saling menyalahkan. Chemistry keduanya baru benar-benar terwujud pada tahun 2020. Keakraban itu dipicu dari banyaknya kekalahan yang mereka alami di awal dipasangkan. Mereka merasa sudah berlatih sangat keras, namun hasil di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Karena itu, akhirnya Pram dan Yere mencoba untuk berbicara dan banyak bermain bersama. Sejak saat itulah mereka mampu menghilangkan sekat dan menunjukkan kekompakan dalam bermain. Mereka pun mampu mencicipi final pertama sebagai pasangan di turnamen Iran Fajar International Challenge 2019, meskipun akhirnya harus kalah. Lepas masa COVID-19, pasangan ini semakin menggebrak dengan menjadi juara pada Spain Master 2021 dan Belgia International 2021. Tahun berikutnya, Pram dan Yere berhasil menjadi juara di Badminton Asia Championship 2022 di Filipina. Kemenangan ini mengangkat Pram dan Yere sebagai ganda putra dunia yang sedang menuju puncak kejayaan. Ini karena lawan-lawan yang dilewati sampai menjadi juara bukan lawan sembarangan. Mereka menghempaskan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, juara dunia 2021 di babak perempat final, kemudian mengalahkan Fajar Alfian dan Rian Ardianto di semifinal, ganda Indonesia yang kemudian menjadi ranking 1 dunia. Di partai final, mereka mampu menuntaskan perlawanan Aaron Chia dan Soe Woik dari Malaysia.
peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo yang kemudian menjadi juara dunia 2022. Momentum ini kemudian berlanjut setelah Pram dan Yere mampu meraih medali perak SEA Games 2021 di Vietnam yang dilaksanakan pada tahun 2022. Fans bulu tangkis mulai mengeluh-elukan Pram dan Yere. Mereka antusias melihat permain keduanya yang cenderung agresif dan menyerang. Skill Pram di depan net sangat lihai, ditunjang smash Yere yang keras dan mematikan. Sepertinya tidak ada jalur lain bagi pasangan ini selain naik dan naik. Namun, petaka itu pun terjadi. Hanya sebulan setelah kejuaraan Asia, Pram dan Yere harus menelan pil pahit karena Yere mengalami cedera anterior cruciate ligaments atau ACL. Ini terjadi pada turnamen Indonesia Open di babak perempat final saat mereka menghadapi Aroncia dan Soi Woyik dari Malaysia pada bulan Juni 2022. Di kedudukan match point 20-17, Yere berinisiatif ke depan untuk bermain net, namun ia kehilangan keseimbangan dan kemudian terjatuh. Saat terjatuh, Yere kelihatan memegang lutut kirinya. Dia terbaring di sana. Yere mencoba bangkit dan melanjutkan pertandingan, namun gerakannya benar-benar terbatas. Pram dan Yere pun kalah 20-22 di game penentuan. Yere menutupi mukanya dan menangis saat harus didorong dengan kursi roda. Kejadian ini menguras emosi seluruh penikmat bulu tangkis. Suatu tragedi. Setelah kejadian itu, Yere harus menjalani pemulihan selama 6 bulan untuk menyembuhkan kondisi lututnya. Di fase tersebut, Pram pernah dipasangkan dengan Rahmat Hidayat. Keduanya bahkan mampu meraih juara meskipun di turnamen kecil. Akan tetapi, Pram sebelumnya sudah menyatakan komitmen untuk menunggu Yere pulih dan melanjutkan kiprah mereka. Di awal tahun 2023, Yere sudah mampu bermain lagi. Pasangan ini pun mulai turun ke berbagai turnamen. Harus diakui bahwa penampilan Yere pasca cedera tidak sebaik sebelumnya. Masih terlihat hati-hati. Sampai menjelang akhir tahun 2023, prestasi terbaik Pram dan Yere adalah menjadi juara di SEA Games 2023. Tidak diketahui kapan hubungan Pram dan Yere mulai merenggang. Namun, keretakan itu terlihat sangat jelas dalam turnamen Arctic Open 2023. Di tahun-tahun sebelumnya, keduanya terlihat berkomunikasi di lapangan, juga tos-tosan untuk saling memotivasi. Namun kini hal tersebut tak terlihat lagi. Bahkan untuk bertatap muka pun sangat sulit. Ketika Yere terjatuh, alih-alih menolong atau menanyakan kondisinya, Pram lebih memilih untuk melap keringat atau berkeliling lapangan. Pelatih ganda putra, Aryono, mengakui dirinya tidak mengetahui penyebab konflik di antara Pram dan Yere, namun kemungkinan berkaitan dengan bulu tangkis dan bukan masalah pribadi. Aryono menjelaskan bahwa sebelum menuju Arctic Open 2023, ia telah membicarakan hal tersebut bersama Pram dan Yere. Dari analisis versi Sotoy Mimin, ini mungkin terjadi karena banyaknya kekalahan yang dialami oleh pasangan ini. Mungkin mereka merasa seharusnya saat ini mereka menjadi juara di berbagai turnamen, namun sebaliknya mereka malah sering kalah di babak awal. Di satu sisi, mungkin Yere belum bermain maksimal karena cedera berat yang pernah dialaminya. Di sisi yang lain, Pram mungkin sedikit kecewa, namun tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, sehingga lebih terlihat pada gestur tubuhnya. Hal ini kembali pada karakter keduanya yang bertolak belakang. Apapun perbedaan itu, tidak mungkin keduanya akan seperti ini terus. Pram dan Yere harus saling mengalah dan mulai membangun komunikasi. Coba ingat tahun 2020 saat kalian membangun chemistry itu. Hal tersebut karena seringkali mengalami kekalahan. Dengan kondisi saat ini yang hampir sama dengan kondisi saat itu, inilah waktu yang tepat untuk meriset ke titik 0,0. Di aspek PBSI dan pelatih, perlu ada solusi cepat terhadap isu ini. Saat ini, kondisi ganda putra sangat mengkhawatirkan. Sektor yang selama ini menjadi andalan, kini menjadi bulan-bulanan lawan. Mudah-mudahan ada solusi segera bagi Pram dan Yere. Para fans tentunya ingin permainan atraktif, seperti yang mereka tunjukkan di tahun 2021 dan 2022. Namun, semuanya kembali kepada kedua pemain ini. Apakah mereka bisa berbenah? Penampilan di babak pertama Denmark Open 2023
mengindikasikan adanya perkembangan hubungan Pram dan Yere. Terlihat komunikasi yang lebih baik dan gestur yang saling memotivasi. Mungkin karena kritik para fans, mungkin karena desakan pelatih, atau bisa saja mereka memang sudah berbicara baik-baik. Semoga saja persoalan komunikasi ini sudah terselesaikan, kemudian Pram dan Yere bisa mulai menata kembali performanya. Fingers crossed. Nantikan riwayat ikon selanjutnya. Sampai jumpa.